Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah Wewe Gombel, kisah mencekam dari Bukit Terlarang. Kalau seorang ibu kehilangan anaknya karena kelalaiannya sendiri, mungkinkah itu murni musibah? Atau ada tangan makhluk lain yang ikut mencuri? Cerita ini berasal dari desa kecil yang terletak di perbukitan, tentang seorang ibu dan satu penyesalan terbesar yang tak bisa ditebus bahkan dengan nyawanya sendiri. Sarni, seorang guru taman kanak-kanak, memutuskan kembali ke rumah masa kecilnya setelah ditinggal mati oleh sang suami dalam kecelakaan yang aneh. Mobilnya terguling di jalan desa yang lurus dan kering, tanpa saksi dan tanpa penyebab jelas. Kepergian sang suami membuatnya kehilangan arah. Bersama Laras, anak perempuannya yang baru berusia 6 tahun yang jadi pendiam, rapuh, dan selalu menempel padanya semenjak ayahnya meninggal dunia. Ia mencoba memulai hidup baru di tempat lama yang dulu ditinggalkan. Rumah itu berdiri di ujung desa, persis di bawah kaki bukit, sebuah kawasan yang disebut warga sebagai tempat yang sebaiknya tak disebut malam-malam. Bukit itu gelap meski siang, dan anak-anak desa dilarang bermain ke arah sana, bahkan sekadar menunjuknya. Bangunan rumah itu masih kokoh, namun seolah menyimpan sesuatu. Setiap pagi, tanpa alasan jelas, lantainya basah, licin seperti dilap dengan air yang dingin. Tidak ada hujan, tidak ada kebocoran. Anehnya, embun muncul di permukaan cermin dari dalam, bukan dari luar. Seolah-olah ruangan itu bernafas, seolah ada sesuatu di balik kaca yang sedang mengintip ke dalam. Tak ada rumah lain di sekitar. Tanah di kiri kanan ditumbuhi ilalang tinggi. Jalanan kecil menuju rumah ditelan kabut saat senja datang. Sepi, seolah rumah itu berada di luar waktu. Dan dalam kesunyian itulah, Sarni merasa ia tak benar-benar sendiri. Malam itu, udara di dalam rumah begitu dingin meski tungku masih menyala sejak sore. Sarni baru saja menidurkan Laras, yang tampak gelisah. Anak itu memeluk boneka lusuhnya erat-erat sambil menggigiti ujung selimut. Saat Sarni hendak mematikan lampu kamar, suara lirih terdengar, patah-patah, seperti suara dari dalam mimpi, atau bisikan dari balik selimut basah. Ibu, jangan buang aku ya. Dia bilang, ibu gak sayang aku lagi. Suara Laras, tapi bukan seperti biasanya. Kalimat itu seperti diucapkan oleh suara yang jauh lebih tua atau lebih kosong. Sarni menoleh. Laras tidur, tapi air mata mengalir dari matanya yang tertutup rapat dan tubuhnya gemetar kecil. Sarni, yang terlalu lelah dan emosinya masih meratapi oleh duka suaminya, hanya mengusap kepala anaknya dengan lembut lalu kembali ke kamar, menepis kegelisahan itu sebagai mimpi buruk biasa. Namun sejak malam itu, setiap lewat tengah malam, terdengar suara isak tangis anak kecil dari arah belakang rumah. Lirih, panjang, menyayat, seperti anak yang ditinggalkan sendirian di tempat gelap. Suara itu selalu muncul pada jam yang sama, dan selalu berhenti tepat ketika Sarni membuka pintu belakang. Malam ketiga, Sarni akhirnya memberanikan diri menelusuri arah suara. Ia melangkah pelan dengan senter di tangan, menembus kabut tipis yang menggantung di sekitar pekarangan. Di ujung cahaya senter, hanya terlihat sebatang pohon beringin besar, tumbuh menjulang seperti sosok tua bungkuk dengan cabang menggantung mirip tangan manusia, seolah sedang meraih. Tidak ada siapapun di sana, tapi Sarni merasa ada sesuatu yang bersembunyi, menonton, menunggu. Esok paginya, Laras menghilang.
Pintu kamar terkunci dari dalam. Jendela tertutup rapat. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda pembobolan. Kasur tempat Laras tidur hanya menyisakan lekuk tubuh. Dan boneka yang tadi malam dipeluknya, kini basah kuyup dan berbau tanah. Sarni menjerit histeris, mengetuk-ngetuk pintu, berlari keluar memanggil-manggil anaknya hingga ke jalan desa. Ia hampir gila, berlari tanpa alas kaki menyusuri sawah dan pematang. Dan di sanalah Laras ditemukan oleh seorang petani tua. Tubuh mungilnya telanjang, dipenuhi lumpur, seperti baru dikeluarkan dari dalam tanah. Ia tertidur memeluk tanah basah, dan saat dibangunkan, matanya terbuka lebar, melotot tanpa berkedip, kosong, seperti tak mengenali siapapun. Wajahnya pucat, di ujung bibirnya menggantung senyum samar yang dingin. Bukan senyum seorang anak, tapi lebih seperti senyum seseorang yang sudah menyerah dan menerima kehilangan ibunya untuk selamanya. Beberapa malam setelah kejadian menghilangnya Laras, Sarni mulai kehilangan arah. Tidurnya tak pernah nyenyak, pikirannya dihantui rasa bersalah, dan pandangan Laras yang kosong itu terus terbayang-bayang. Tapi semua itu hanyalah permulaan. Teror sebenarnya mulai datang dalam bentuk sosok yang tak semestinya ada. Saat memandangi cermin kamar mandi pada malam pertama, Laras tak bicara satu kata pun. Sarni melihat bayangan lain, bukan miliknya. Di belakang pantulan dirinya, berdiri sosok wanita sangat tinggi. Tubuhnya membungkus seperti tulang yang gagal menyatu. Rambut hitam panjang menjuntai ke lantai seperti akar pohon tua yang menjalar. Dan yang paling mengerikan, dada besar menggantung kendur hingga ke perut, bergoyang pelan saat ia bergerak. Wajahnya tak tampak jelas, hanya mata cekung gelap dan senyum getir seperti seorang ibu yang pernah kehilangan segalanya. Wanita itu muncul hampir setiap malam, kadang berdiri di ujung kasur, sambil memeluk boneka tua milik Laras. Kadang hanya tampak separuh tubuhnya dari balik lemari terbuka, memelototi Sarni yang pura-pura tidur. Dan saat malam mencapai puncak sunyinya, ada suara yang terasa sangat dekat ke telinga Sarni, membisik dengan suara parau dan napas dingin yang menusuk. Kau terlalu sibuk berduka, aku yang menjaganya sekarang. Kalimat itu seperti merobek dada Sarni. Sejak malam itu, Laras mulai berbeda, tertawa sendiri, bicara dalam bahasa yang tak ia ajarkan, dan kadang menatap ibunya dengan sorot mata yang tidak seperti milik seorang anak kecil. Dihantui rasa takut dan putus asa, Sarni akhirnya mencari jawaban. Ia mendatangi Pak Baryo, sesepuh desa yang tinggal jauh di balik hamparan sawah. Lelaki tua itu diam lama saat mendengar kisah Sarni. Matanya kosong, lalu bergetar saat mendengar nama bukit itu disebut. Dulu, Katanya perlahan, di lereng itu tinggal seorang wanita tak bersuami. Ia sering terlihat mengendap di sekitar pematang dan ladang, mencari anak-anak. Orang-orang bilang dia gila. Mereka bilang dia menculik. Maka mereka membakarnya hidup-hidup. Tapi yang tak mereka tahu, anak-anak itu tak pernah dibunuh. Pak Baryo menelan ludah. Suaranya semakin serak, seperti takut ada yang mendengar. Mereka ditampung, dijaga, disayangi oleh dia yang telah dibuang dunia. Bahkan setelah dia dibakar hidup-hidup, sampai hari ini, dia masih menjaga anak-anak yang diabaikan. Dan kini, Sarni sadar, Laras yang kehilangan sosok ayah dan ibunya yang tenggelam dalam duka, mungkin dianggap anak yang dibuang. Dan wanita itu telah mengambil tempatnya. Perlahan, Laras berubah menjadi anak yang asing bagi Sarni. Tawanya tak lagi polos, tapi terdengar miring, seperti ditarik dari tempat yang gelap. Ia kerap duduk sendiri di sudut rumah, memandangi pojok kosong sambil bergumam, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ibu pakai biran, ibu gak cinta aku lagi. Kalimat itu menusuk seperti belati. Sarni mencoba mendekapnya, tapi Laras menepis dengan tatapan dingin, bukan benci, tapi asing,
Matanya seperti bukan milik anak berumur 6 tahun. Lalu, malam itu tiba. Malam tanpa bintang. Malam di mana Laras tak pulang ke kamar. Sarni panik, mencari ke setiap sudut rumah, memanggil namanya sambil gemetar. Pintu terkunci dari dalam, namun tak ada jejak siapapun. Kecuali bekas telapak kaki mungil yang berlumpur, membekas menuju luar rumah. Dan semua mengarah ke satu tempat, lereng bukit. Dengan hanya membawa lampu senter dan doa yang tersendat, Sarni menyusuri jalan setapak yang ditelan kabut. Kabutnya dingin dan pekat, seperti embusan napas dari dunia yang bukan milik manusia. Di antara pohon-pohon yang menghitam seperti siluet makhluk membungkuk, ia terus berjalan, sampai tiba di kaki pohon beringin tua yang menjulang seperti penjaga dunia lain. Dan di sanalah ia melihatnya. Puluhan anak kecil berdiri membentuk lingkaran sempurna di bawah beringin itu. Tubuh mereka kurus dan pucat seperti lilin. Mata mereka kosong, tanpa sorotan kehidupan. Beberapa dari mereka menggenggam mainan rusak, boneka tua, atau sekadar batu kecil seperti harta karun terakhir. Di tengah lingkaran itu, berdiri Laras. Anak itu tersenyum, bukan pada ibunya, tapi pada sosok tinggi dan menyeramkan yang memeluknya dari belakang. Sosok itu bungkuk dan berambut menjuntai seperti akar busuk, tubuhnya dipenuhi bekas luka lama dan bau tanah basah. Wewe Gombel, matanya seperti sumur gelap tak berdasar. Ia menatap Sarni, lalu membisik, lembut namun membuat darah menggumpal di nadi. Aku hanya membawanya ke tempat di mana kasih sayang tidak pernah pergi. Sarni terisak, lututnya lemas, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia mencoba meraih Laras, tapi langkahnya terhenti saat anak itu memalingkan wajah dan berbisik pada Wewe Gombel, bukan pada ibunya. Wewe Gombel mendekat, nafasnya bau tanah kuburan, dan dari sela bibirnya yang pucat, terdengar kata-kata yang seperti kutukan. Pergi, jangan pernah kau kembali untuk anak ini. Dia milikku sekarang, pergi. Lalu pohon-pohon pun bergoyang, dan suara tangisan puluhan anak mulai terdengar dari segala arah. Tangisan mereka yang dulu ditinggal, dibuang, atau dilupakan. Dan malam itu, Sarni harus memilih, menebus kesalahannya, atau kehilangan Laras selamanya. Sarni tak pernah kembali dari hutan malam itu. Pak Baryo meminta para warga desa mencarinya selama berhari-hari, menyisir tiap sudut bukit yang tertutup kabut tebal dan kesunyian seperti kuburan. Hingga pada hari ketujuh, mereka menemukan sesuatu tergantung di dahan pohon beringin paling tua. Sepotong kain lusuh, bekas bajunya, sebuah boneka tua yang kini basah kuyup seperti habis dicelupkan ke air mata. Dan seikat rambut hitam panjang, masih meneteskan darah segar. Tak ada tubuh, tak ada jejak, hanya udara yang mendadak berbau anyir dan dingin menusuk tulang. Seakan hutan itu menelan Sarni ke perutnya yang kelam. Namun sejak malam itu, desa tidak pernah benar-benar tenang lagi. Setiap tahun, tepat di bulan di mana Sarni menghilang, suara tangisan lirih terdengar dari arah bukit. Tangisan itu kadang lembut, kadang melengking seperti jeritan ibu yang kehilangan anak. Suara yang membuat anjing menggonggong tanpa sebab dan lampu-lampu rumah berkedip tak menentu. Dan yang paling menyeramkan adalah anak-anak. Mereka yang berjalan sendirian, mereka yang pulang terlalu malam, mereka yang merasa tak disayangi, mulai hilang. Tapi bukan untuk selamanya. Mereka ditemukan keesokan harinya, tertidur di pematang sawah atau tepi hutan, tubuhnya kotor oleh lumpur, memeluk sebuah boneka tua yang sama, bermata kaca pecah, rambut benang kusut, dan tubuhnya selalu basah. Ketika ditanya, mereka semua menjawab hal yang sama, dengan suara kosong namun penuh keyakinan. Aku bertemu Ibu Pati. Ibu Pati lebih sayang aku. Ibu Pati gak pernah marah. Ibu Pati peluk aku terus, di tempat yang gak pernah gelap. Dan sejak itu, orang-orang mulai berbisik.
tentang sosok Ibu Pati, tentang Sarni yang tak mati, tapi menjadi penjaga, dan tentang Wewe Gombel yang tak lagi sendiri. Dan jika suatu malam kau menemukan boneka basah di depan rumahmu, jangan disentuh, jangan dilihat, dan jangan sekali-kali membiarkan anakmu keluar, karena yang memanggil bukan manusia lagi. Terima kasih telah mendengarkan cerita Wewe Gombel, kisah mencekam dari Bukit Terlarang bersama Jerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Waspadalah, karena terkadang yang menakutkan bukan hanya cerita, tapi kenyataan. Dan jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya dari Jerimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.